siang. Yang pertama programnya untuk sekolah Cipadu 2 itu cara belajarnya PJJ Pak, belajar jarak jauh online. Terus yang kedua itu untuk kebetulan mulai tanggal 3 besok itu sudah ada penilaian PAT akhir tahun. Jadi anak tetap Pak, ini soal dikomando oleh masing-masing guru kelas. Nah, nanti di guru kelas itu ada semacam paguyuban Pak. Nah, paguyuban itu setiap satu kelas atas nama orang tua murid itu ada 5 orang. Nah, nanti yang 5 orang itu ngambil soal ke sekolah. Nah, terutama setiap satu orang itu soal yang diedarkan yang ada di sekitar orang tua itu. Misalnya di Cipadu 2 ini kelas 1 ada 32 orang satu kelas. Berarti 5 orang ngambil soal, nanti membagikan yang lingkungan dia yang dekat. Jadi dibagi tugas Pak. Itu per kelompok. Itu per kelompok itu isinya 32 siswa tadi? Enggak, 32 berarti dibagi 5 Pak. Oh, dibagi 5 lagi. Jadi cuma 6 siswa. Oh, 6 siswa. Yang mengedarkan dari kelompok paguyuban tadi, satu orang tua murid tadi. Siap. Jadi enggak berkerumun Pak. Dan di sekolah juga enggak berduyun-duyun ke sekolah semuanya gitu, tertib, teratur, dan terkait dengan COVID yang 19 ini Pak gitu. Baik, untuk pembelakuan ini sudah dilakukan sejak kapan tuh Pak? Kalau sistem belajarnya dari sejak COVID ada itu tanggal 16 ya? Tanggal 17 Pak. 17 Maret. 17 Maret. Nah itu. Dari tanggal 17 Maret Pak. Dan untuk yang sekarang habis lebaran tanggal 2 harinya mau masuk, tapi new normalnya itu Pak tanggal 3 ya Pak ya. New normal. Karena ada ulangan itu akhir tahun itu Pak. Jadi terutama kelas 1 sampai kelas 6. Dan untuk menyiasati murid ini biar tidak merasa bosan atau mungkin merasa kebosanan ini seperti apa? Untuk biasa kan dari tanggal 16 Maret sampai saat ini kan siswa kan belajar terus Mbak di rumah. Nah itu mereka nggak boleh kemana-mana. Apa mereka nggak merasa bosan Mbak? Ya emang keadaan Pak ya. Keadaan itu nanti yang penuh tanggung jawab orang tua. Ya belajarnya gitu. Disiasati itu di jarak jauh itu Pak. Nanti sistem pembelajarannya. Kan ada fotonya, ada videonya gitu Pak. Ini jadi video call. Terus ya emang guru selalu memandu setiap saat Pak. Emang tugas guru itu, dan siswa juga sama gitu Pak. Cuma nanti dia agak pelajarannya agak disingkat sedikit Pak, karena kalau jarak jauh juga kan kayaknya kurang inti lah Pak, istilahnya intinya yang biar cepat diserap oleh siswa-siswi terutama untuk Cipadu 2 sini Pak gitu. Jadi untuk kebijakan dari Pak Menteri sendiri, apakah Bapak menyetujui bahwa siswa harus masuk untuk yang diberlakukan oleh Pak Menteri Pendidikan? Kalau memang itu udah aturan dari kementerian ya saya siap aja Pak gitu. Siap, ya. Saya kan orang bawahan gitu Pak ya. Pokoknya apapun ini aturan itu emang harus ditaati Pak. Siap, selalu siap, harus dikerjakan juga gitu Pak. Siap aja Pak. Baik. Gitu. Bahkan kalau secara pribadi saya juga udah bosan Pak di rumah itu. Itu cuma kan kita kan nggak tahu Pak ini virus ini di mana, kita mungkin nempel di tembok atau di mana, itu kan untuk keselamatan juga Pak gitu. Baik Pak, saya mau tanya satu lagi nih, untuk guru sendiri jumlah di SD 02 ini berapa Pak? Guru di sini THL-nya itu ada tenaga harian lepas itu ada 25 termasuk penjaga satpam Pak. Jadi 25 ini mereka standby dan berbagi untuk mendidik
siswanya Iya. melalui jarak jauh ya Pak ya? Iya, jarak jauh, tapi yang satpam ya ada tiket. Tapi dari pemerintah sendiri tidak ada penggantian untuk memfasilitasi? Ada Pak, ada. Ada, ya? Kemarin dapat berapa ya? Ya, seorang sedikit. Ya, ada Pak, yang penting ada. Gitu ya, bagus ya. Baik Pak, pesan dari Bapak sendiri nih tentang keterkaitan dengan program SDN 02 ini kan kemarin kan saya melihat ada siswa yang mengambil kertas ujiannya ya Bu ya, untuk mereka melakukan ujian di rumah masing-masing. Nah ini penerapan ini sampai hari apa Pak kira-kira? Sampai Senin depan tanggal Senin depan, ya? 6 hari lah Pak. 6 hari ya. 6 hari. Tanggal 8 ya. Jadi nanti itu berarti jawaban akan Diantar lagi Pak nanti. Jadi ngantar lagi orang tua murid atau guru datang Pak. Nanti datang ke rumah kan kayaknya nggak mungkin juga. Jadi yang tadi Pak Guyuban tadi Pak. Ngantar lagi ke sekolah, nanti sekolah standby, diatur, tidak berkerumun satu-satu Pak. Jadi biar mudah-mudahan tidak ini. Apalagi pajak lagi di lockdown. Iya betul. Gitu. Kan di komplek-komplek di perumahan juga lagi tutup juga. semua Pak gitu. Makanya ya kita harus siasatin Pak gitu. Ya mudah-mudahan COVID ini besok selesai gitu Pak. Saya juga udah jenuh Pak di rumah juga di ini. Semua anak-anak kasihan juga. Untuk sejak pandemi COVID-19 ini saya mau bertanya Pak, apa berpengaruh Pak tingkat pendaftaran siswa baru dengan keadaan seperti saat ini Pak? Kebetulan gini Pak, sekarang ini tahun ini emang udah online gitu. Saya rasa ngaruh ya ada Pak, terutama kan ini udah online Pak gitu. Terutama masyarakatnya juga kan kasihan juga. Ya kasihan sih enggak Pak, emang udah aturan ya. Cuma kan kadang-kadang ya IT itu ada yang ya biarpun ini zaman ini kan terus handphone juga mungkin ada yang ini gitu. Belum punya gitu, tapi ya saya siap aja Pak untuk tiba-tiba siap aja Pak, segalanya saya ikut lah Pak gitu. Jadi tidak mempengaruhi ya Pak? Iya siap Pak. Walaupun memang agak sedikit perbedaan signifikan dengan kondisi saat ini. Siap aja Pak. Baik Pak Sartono, terima kasih atas waktunya. Pak Sarto, maaf. Iya. Pak Haji Sarto. Sudah alhamdulillah. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah memberikan kesempatan saya untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah kita ini. Semoga diberikan kelancaran dan SDN 02 tetap maju. Amin. Dan apalagi Bapak menjelang mau lepas pensiun ya Pak ya. Amin. Ya, jangan lupa Pak gitu. Jangan lupa. Siap. Terima kasih Pak Sarto dan terima kasih Ibu Guru atas waktunya, dan Mbak juga selamat pagi. Selamat siang. Iya, sama-sama. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah menyimak wawancara eksklusif kami dengan Pak Sarto selaku Kepala Sekolah SDN 02 Cipadu, dan kita akan pamit undur dari hadapan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.